Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada tema 2, selalu menghemat energi. Subtema 2, manfaat energi bagi manusia. Pembelajaran 1-3. Sebelum memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita melafalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Mari kita simak bacaan di bawah ini. Salman, Jono, dan Tigor baru tiba di sekolah. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sedang menantikan Pak Guru yang akan melakukan percobaan membuat balon udara sederhana. Bel pun berbunyi. Tak lama kemudian Pak Guru datang ke lapangan sekolah. Kita ikut yuk percobaan yang dilakukan oleh Pak Guru di halaman sekolah hari ini. Pak Guru membuka balon udara dari kertas minyak. Di atas kaleng yang di dalamnya terdapat parafin. Kemudian parafin tersebut dibakar sehingga mengeluarkan api. Udara panas dari pembakaran parafin menyebabkan perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar udara. Perbedaan tekanan udara mengakibatkan udara di dalam balon udara menjadi lebih ringan. Hal ini menyebabkan balon udara bisa terbang. Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah sumber energi yang digunakan pada percobaan tersebut? Api dari pembakaran parafin. Energi apakah yang dihasilkan dari pembakaran parafin? Energi panas. Mengapa balon udara bisa terbang? Karena adanya udara panas dari pembakaran parafin yang menyebabkan perbedaan tekanan udara. Apakah balon udara tetap bisa terbang jika parafin tidak dibakar? Mengapa? Tidak, karena tidak ada tekanan udara terhadap balon udara. Apakah perubahan bentuk energi yang terjadi pada perubahan di atas? Perubahan energi panas menjadi energi gerak. Mari kita menentukan jenis energi dan manfaatnya. Jenis energi listrik, manfaatnya untuk penerangan, penghasil energi gerak, dan lain-lain. Energi gerak untuk pembangkit listrik, menggerakkan kapal layar, dan lain-lain. Energi panas untuk pembangkit listrik, mengeringkan pakaian, dan lain-lain. Energi kimia untuk menyimpan listrik, menyalakan kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita bahas pengaruh sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat. Contoh sumber daya yaitu sumber daya pertanian. Manfaatnya menghasilkan pangan, kegiatan ekonomi, memproduksi padi, jagung, ubi, dan lain-lain. Keluarga Salman selalu terlihat rukun dan harmonis. Rumah yang mereka tempati juga terlihat rapi dan bersih. Semua anggota keluarga menjalankan perannya secara ikhlas. Setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Karena itu tidak ada yang merasa dirugikan. Mari kita jawab pertanyaan dari bacaan kotaku yang selalu macet. Apakah semua pengguna jalan sudah menjalankan kewajibannya? Jelaskan.
Belum, karena belum adanya kesadaran pengguna jalan. Mereka saling berebut untuk sampai ke tujuan. Selain itu, pengendara motor menyalip seenaknya dan lain-lain. Dapatkah pengguna jalan menerima haknya? Jelaskan. Tidak, karena para pengguna jalan seenaknya menggunakan jalan umum dan tidak menghormati pengguna jalan lain. Apa yang harus dilakukan supaya kondisi jalan teratur dan tertib? Pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan, harus saling menghormati dan melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan. Tempo lagu terbagi menjadi lambat, sedang, dan cepat. Lambat terbagi menjadi grave, largo, adagio. Grave sangat lambat dan khidmat. Largo lambat dan agung. Adagio sedikit lebih cepat dari largo. Lento lambat. Tempo lagu sedang, andante secepat orang berjalan. Andantino lebih cepat dari andante. Maestoso agung dan mulia. Moderato sedang. Sementara tempo lagu cepat allegretto, allegro, vivace, presto. Allegro cepat, agak cepat dan riang. Allegro cepat, hidup dan riang. Vivace hidup dan riang. Presto cepat. Dalam kegiatan sehari-hari, listrik sangat memudahkan pekerjaan kita. Contohnya adalah rice cooker atau alat memasak nasi dan kipas angin. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah cara pemakaian kedua alat tersebut sama? Jawabannya berbeda. Energi apakah yang dihasilkan kedua alat tersebut? Kipas angin menghasilkan energi gerak, rice cooker menghasilkan energi panas. Sumber energi yang dipakai rice cooker adalah listrik. Pada saat digunakan, rice cooker menghasilkan energi panas. Perubahan bentuk energinya adalah listrik menjadi panas. Sumber energi kipas angin adalah listrik. Pada saat digunakan, kipas angin menghasilkan energi gerak. Perubahan energi yang terjadi adalah listrik menjadi gerak. Mari kita mengelompokkan perubahan bentuk energi. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika dan lain-lain. Energi listrik menjadi energi cahaya, lampu dan lain-lain. Energi listrik menjadi energi gerak, kipas angin dan lain-lain. Energi listrik menjadi energi kimia, aki dan lain-lain. Energi listrik menjadi energi bunyi, radio dan lain-lain. Energi cahaya menjadi energi listrik, sinar matahari yang menyinari panel surya. Energi gerak menjadi energi listrik, kincir angin dan lain-lain. Batu bara adalah bahan bakar pembangkit uap yang menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Batu bara merupakan sumber daya alam yang berlimpah di negara kita. Selain batu bara, ada beberapa sumber daya alam lain yang merupakan komoditas unggulan negara kita, seperti minyak bumi, timah, emas, karet, rotan, kopi, kelapa sawit, tembakau, padi, dan hasil laut. Selanjutnya, mari kita bahas hubungan materi pelajaran kita dengan Al-Quran dan hadis. Apakah itu Al-Quran dan hadis Rasulullah? Al-Quran merupakan perkataan Allah yang tertulis dalam Al-Quran, sedangkan hadis adalah perbuatan dan perkataan Rasulullah yang patut kita teladani. Yuk kita pelajari Al-Quran dan hadis agar hidup sesuai petunjuk Allah. Mari kita mengenal Khalifah Umar Ibnul Khattab.
Beliau adalah seorang sahabat yang sangat tegas dan disiplin. Pada suatu malam, ketika berkeliling, Khalifah Umar menemukan seorang wanita memasak batu dan anak-anaknya menangis kelaparan. Khalifah Umar segera ke gudang istana mengambil beras dan makanan untuk ibu tersebut. Karena merasa ada kewajiban yang belum ditunaikan Khalifah Umar memanggul sendiri bahan makanan tersebut dan memasakkan untuk ibu tersebut. Khalifah Umar merasa bersalah dan meminta maaf kepada ibu tersebut. Umar menjadi khalifah yang dicintai rakyatnya karena telah menjalankan sebagai pemimpin yang baik. Kita bisa mencontoh keteladanan Khalifah Umar dalam menjalankan kewajiban. Pada surah Asy-Syam ayat 8 Allah berfirman, Dialah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Dari surah Asy-Syam, Allah telah memberikan manusia dua potensi, yaitu kejahatan dan ketakwaan. Kedua potensi ini akan kembali kepada setiap manusia. Potensi ketakwaan manusia harus selalu diperbarui. Dengan demikian, ketakwaan ini menjadi energi bagi manusia untuk selalu bergerak dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.